Sekarang sebelum dimulai dirapikan dulu, maka yang sekiranya mengganggu dirapikan, baju-baju dirapikan semuanya. Sudah ya? Sudah dimulai ya? Semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, siap semua ya. Ya, sebelum materi hari ini kita mulai ya, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan ya dari ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, marilah teman-teman kita sama berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu. Nadine mana Nadine? Hafiz? Hadir Pak. Saya? Ya. Untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini, kalian sudah siap ya untuk mengikuti? Sudah siap ya? Siap. Semangat ya? Semangat. Nah, baiklah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita lanjutkan materi hari ini. Masih ingat ya, materi minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Materi tentang isi kandungan surah Al-Ayat ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Terus apa lagi? Bahas apa? Membandingkan dan peristiwa dari Al-Quran. Terus apa lagi kemarin? Serta hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah tentang sifat dermawan dan dermawan dalam sifat kir. Betul ya. Berarti minggu kemarin kita sudah membahas masalah isi kandungan surat Al-Ayat, hadis Jabir. Terus yang kemarin kan ada hadis ya menentukan isi kandungan Quran Al-Ayat ayat 1 sampai 11. Di situ ada kandungannya ya minggu kemarin. Kandungannya terdapat di ayat berapa? Masih ingat? Ayat 8. Tadi ayat berapa? Ayat 8 Sampai berapa? sampai 11. 11. Isinya apa? Ayat 8 apa isinya? Orang-orang baca yang merasa hidupnya cukup. Oh, ayat 9. Mendustakan pahala terbaik. Baik. Ayat 10. Ya coba. Allah akan menyiapkan jalan yang sempurna. Terus isi dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah kemarin isinya apa? Isinya apa? Yang pertama apa? Harta itu. Yang kedua apa kemarin? Isi kandungan. Oh, terakhir apa? Dan tidak ada seorang yang berhadapan mendidikan Allah melainkan Allah Azza wa Jalla memberikan derajatnya. Oh, itu berarti isi kandungan hadis dari Abu Hurairah. Terus kemarin masih ada satu hadis Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah. Isinya apa kemarin? Masih ingat? Terus Dan jauhilah pokoknya. karena Anda telah menciptakan Tuhan sebelum kalian kepada mereka untuk Terus berarti minggu kemarin kita pahami semua ya. Dari pertemuan minggu kemarin kalian sudah paham semua. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya pada hari ini, menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menjauhi sikap
zikir. Ya, berarti kalian harus tetap semangat mengikuti materi hari ini karena masih ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Ya, teman ya, nanti tolong didengarkan, diperhatikan, ya. Kalau perlu dicatat, ditulis. Kita lanjutkan materi dari ini ketiga tentang menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan zikir. Materi dasar pada hari ini, jadi nanti ada materi 3. Yang pertama mendemonstrasikan, berarti nanti kalian harus menghafalkan ya satu persatu atau nanti kelompok yang satunya menyimak, ya, yang satunya menghafalkan, satunya menyimak. Harus hafal Quran surat Al-Ain ayat 1 sampai 11 juga. Hadis Muslim dari Abu Hurairah dan hadis Muslim dari Jabir bin Abdillah. Terus tujuan pembelajaran hari ini, jadi nanti kalian setiap pelajaran itu harus tahu tujuannya untuk apa mempelajari materi hari ini. Jadi nanti setelah mempelajari materi hari ini, hadis yang akan kita bahas nanti ya, kalian bisa menghafal, harus hafal dengan ayat yang sudah saya sampaikan beserta hadisnya. Yang kedua, menyimpulkan keterkaitan. Jadi Al-Quran surat Al-Ain ayat 1 sampai 11, hadis Abu Hurairah dan hadis Muslim dari Jabir dikaitkan, ya, dikaitkan. Di situ ada perintah apa toh? Seperti itu ya. Terus yang terakhir, mengaitkan fakta sosial. Jadi fakta sosial itu hadis dan ayat Al-Quran ini, ya, itu kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita itu apa betul, apa ada loh. Dan itu nanti tugas kalian untuk mencari fenomena sosial atau di lingkungan kalian di rumah atau dimanapun yang berkaitan dengan materi yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Paham ya? Nah ya, materi hari ini kita mulai. Yang pertama mendemonstrasikan ya hafalan Quran surat Al-Ain ayat 1 sampai 11 juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, juga hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Karena ini hafalan, kalian nanti harus membentuk kelompok. Saya harapkan nanti membentuk kelompok berpasangan, nanti yang satu membaca, yang satu menyimak, nanti bergantian. Jadi Al-Quran air, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang satu hadis Muslim dari Jabir, ya. Dan silakan berpasangan, nanti satunya membaca, satunya menyimak sekaligus memberi nilai sesuai dengan kolom yang sudah saya berikan. Silakan. Ini berhadapan. Ya. Ya, silakan. Saya sekarang tadi yang sudah membaca kan temannya menyimak dan mengasih nilainya kolomnya sudah saya berikan seperti tadi. Sekarang gantian yang membaca tadi ganti menyimak. Silahkan. Nah, berarti materi hari ini yang indikator yang pertama menghafalkan. Hari ini yang pertama mendemonstrasikan hafalan yang sudah kita lanjutkan. Materi yang kedua yaitu menyimpulkan keterkaitan Quran surat Al-Ain ayat 1 sampai 11
juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, juga hadis riwayat Muslim dari Abi Jabir bin Abdullah. Terus yang ketiga, mengkaitkan dengan fenomena alam. Jadi nanti seandainya kalau kalian di rumah menemui fenomena alam di tetangganya atau temannya dan seterusnya yang ada kaitannya dengan ayat dan hadis yang kita bahas hari ini, nanti ditulis di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan. Nah, ini nanti caranya teknisnya yaitu diskusi kelompok. Baik, kita bagi kelompok dulu ya. Jadi biar mudah sebelah kanan saya ini 1, 2, 3. Ada ya, nomor 1. Terus tengah ini ada di depan saya ini kelompok 2. Silakan berhadapan. Terus ini kelompok 3. Nah, kelompok 3. Saya terus LKPD ya, lembar kerja itu diisi ya, diisi dengan materi yang sudah saya kirimkan di HP kalian di grup kemarin. Tolong dibuka, dipahami, disimpulkan. Silakan. Saya beri waktu berapa ya? 15 menit. Ini 15 menit nanti cukup. Setelah itu nanti setiap kelompoknya maju satu persatu mempresentasikan hasil diskusinya. Saling membantu. Waktunya diskusi saya sudah cukup. Jadi nanti tugas kalian ya maju satu persatu mewakili mempresentasikan ke depan kelas apa yang sudah didiskusikan dari materi hari ini. Nanti silakan maju ke depan. Dari kelompok 1 silakan maju ke depan menyampaikan. Jadi yang lainnya mendengarkan, memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 92, ayat 1 sampai 11, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Yang pertama, di dalam surat Quran Surat Al-Lail, terutama di ayat ke-8 sampai 11, Allah menganggap orang yang bakhil itu orang-orang yang merasa dirinya cukup, mendustakan pahala terbaik dari Allah, serta orang yang bakhil oleh Allah akan menyiapkan jalan yang sukar. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu keterkaitan isi kandungan Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kesimpulan dari surat Al-Lail, semua ayat tersebut menyuruh kita untuk berbuat dermawan agar kita mendapat kemuliaan serta derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya melarang umatnya untuk berbuat kikir, karena perbuatan kikir termasuk sifat tercela. Dosa hidup kita akan menjadi sukar dan bisa merugikan serta membinasakan diri kita maupun orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk depan mempresentasikan 2, tinggal 1 kelompok lagi, kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Silakan.
111 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Bermula beliau orang dermawan katanya tidak berkurang dan tidak menyebabkan kemiskinan. Orang yang miskin juga tidak jaminan hidupnya menjadi kaya. Bahkan hidupnya akan berkah, hartanya juga tidak manfaat sama sekali ketika ia tidak dimakan. Sekian dari presentasi kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi pada materi hari ini. Berarti materi hari ini kita sudah selesai, tapi sebelum kita akhiri sama-sama kita simpulkan materi pada hari ini dari Quran surat Al-Lail, hadis Abu Hurairah dan hadis Muslim dari Jabir. Kesimpulannya apa? Yang pertama apa? Di dalam Quran Al-Lail terutama di ayat ke-8 sampai 11, Allah menganggap yang bahagia itu orang-orang yang merasa dirinya cukup, mendustakan pahala terbaik dari Allah, serta orang yang bahagia oleh Allah akan menyiapkan jalan yang benar. Terus berikutnya apa? Kesimpulannya hari ini. Sedangkan dari Muslim dari Abu Hurairah, harta itu tidak menjadi berkurang karena sedekah dan dapat kebahagiaannya serta janji. Terus hadis riwayat Jabir, apa kesimpulannya? Memerintahkan menjauhi segala takut sumber bersabar pada segala itu, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, serta sifat kikir akan mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharapkan bagi mereka. Fenomena alam, fenomena sosial yang dengan kaitan ini berarti apa di situ? Orang dermawan yang tidak berkurang, Terus tidak kemiskinan. terus Orang yang kikir juga tidak jaminan hidupnya menjadi kaya. jadi setelah mempelajari materi ini kita harus yakin kalau kita mempunyai sifat dermawan itu tidak menyebabkan harta kita berkurang, juga tidak menyebabkan kita menjadi miskin, malah menjadi mulia dan diangkat derajat kita oleh Allah. Sebenarnya kalau pikir juga tidak menjamin hidup kita menjadi kaya. Kalau kita pikir biar kaya itu tidak, harus sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah kita bahas pada pagi ini. Jadi materi hari ini sudah cukup ya? Cukup ya? Cukup aku. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Sudah paham semua ya? Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Karena sudah paham ya, kita harus terus belajar dan belajar, tidak boleh jenuh, tidak boleh malas, harus semangat belajar. Karena kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu harus dengan belajar, mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, terutama ilmu agama, hidup kita tidak akan terarah. Jadi ibarat mobil, kita tidak ada kendalinya, tidak ada remnya. Makanya saya minta khususnya materi hari ini ya, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat belajar, tidak boleh malas-malasan, harus serius ya, karena ilmu itu penting sekali bagi diri kita sendiri, khususnya bagi orang lain, dan bisa membuat derajat kita menjadi mulia di sisi seperti apa ya, fa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, ilmu apapun, apalagi ilmu agama yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Semangat ya, semangat ya. Jadi materi hari ini sudah selesai. Sebelum selesai kita akhiri, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa membawa manfaat barokah pada kita. Amin ya rabbal. Nah, saya akhiri sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.